Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Lestari Ningsi, NIM 2020 A1H110. Di sini saya akan membahas masalah korupsi di Indonesia. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Korupsi beserta turunannya, mulai dari suap hingga kolusi, telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Sejak tahun 2002, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklarifikasi tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak keluarga, dan teman. Kasus korupsi yang terjadi baru-baru ini adalah kasus Menteri Sosial Juliari Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan bantuan sosial COVID-19 oleh Komisi Pemberantas Korupsi pada Minggu 6 Desember 2020. Juliari ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang dari fee pengadaan paket sembako sebesar 17 miliar. Rinciannya sebesar 8,2 miliar diberikan secara tunai oleh Metus Joko Santoso melalui Adi Wahyono pada pelaksanaan paket sembako yang pertama. Kemudian sebesar 8,8 miliar diduga diberikan di periode kedua pelaksanaan paket sembako bulan Oktober 2020 sampai Desember 2020. Sebab-sebab korupsi. Sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban, dan sebagainya. 2. Warisan pemerintahan kolonial. 3. Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Akibat-akibat korupsi. Akibat-akibat korupsi ialah sebagai berikut. 1. Tata ekonomi seperti larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. 2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. 3. Tata politik seperti pengambilan ahli kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, dan ketidakstabilan politik. 4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya penanggulangan korupsi. Upaya penanggulangan korupsi dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Yang pertama, ada preventif. 1. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai, baik di instalasi pemerintah maupun swasta, tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara. 2. Mengusahakan perbaikan penghasilan bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakkan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya. 3. Menumbuhkan kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara. Teladan dan perilaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian, dan kebijakan. 5. Menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi, dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Selanjutnya ada represif. Yang pertama, perlu penayangan wajah koruptor di televisi.
2. Heterogenitas atau pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat. Nilai-nilai Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Persatuan Indonesia. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.